Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novia Ramadan dengan NIM 2201930. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian anak sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Seorang ahli psikologi, yaitu Wood, Watts, dan Marcus, berpendapat tentang kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan dari perilaku dan kualitas individu yang nampak pada cara-cara berekspresi, berpikir, sikap, minat, dan pandangan hidup individu. Nah, kepribadian itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga menjadi pengaruh yang paling utama dalam perkembangan kepribadian seorang anak. Nah, karena anak berasal dari berbagai macam latar belakang keluarga, itulah mengapa karakteristik setiap anak itu berbeda-beda. Di sekolah, karakteristik setiap anak ini dianalisis oleh sang guru untuk menentukan metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk anak tersebut. Itulah mengapa seorang guru harus selalu memiliki banyak ide kreatif dan inovatif agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kepribadian anak SD yang memiliki berbagai karakteristik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari perkembangan kepribadian. Secara etimologis, kepribadian berasal dari bahasa Latin yaitu person atau kedok dan personel artinya menembus. Namun secara terminologis, kepribadian adalah tingkatan sifat-sifat di mana biasanya tingkat sifat tersebut mempunyai pengaruh yang menentukan. Selanjutnya ada keunikan dari penyesuaian diri. Yang pertama ada karakter yaitu konsisten atau tidaknya dalam berpendirian. Yang kedua ada temperamen yaitu cepat atau lambat bereaksi terhadap rangsangan dari luar dirinya. Yang ketiga ada sikap yaitu sambutan terhadap objek. Yang keempat ada stabilitas yaitu kadar kestabilan emosi dari rangsangan luar. Yang kelima ada responsibilitas yaitu kesiapan dalam menerima resiko dari tindakannya. Keenam ada sosiabilitas yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu ada faktor hereditas. Faktor hereditas ini yaitu merupakan faktor bawaan atau keturunan. Yang kedua yaitu ada faktor fisik. Fisik juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Contohnya yaitu seperti postur tubuh, ada yang langsing, gemuk, maupun pendek juga tinggi gitu ya. Terus keutuhan tubuh, utuh atau cacat. Terus juga ada keberfungsian organ tubuh. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada intelijensi. Mungkin teman-teman juga tahu ya, intelijensi itu adalah kayak tingkat kecerdasan atau tingkat kemampuan pada otak. Individu yang intelijensinya tinggi atau normal biasanya dia tuh mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara wajar. Sedangkan yang rendah ataupun di bawah biasanya sering mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, yang keempat itu ada keluarga. Keluarga itu ya sangat berperan penting gitu ya. Karena keluarga adalah orang yang pertama kali gitu. Orang yang paling dekat dengan anak. Perkembangan kepribadian anak akan cenderung lebih positif apabila anak tersebut dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau broken home, anak tersebut cenderung akan mengalami distorsi atau kelainan dalam penyesuaian dirinya. Kemudian yang kelima ada teman sebaya. Melalui hubungan interpersonal dengan teman sebaya, anak akan belajar menilai dirinya sendiri dan juga kedudukannya dalam kelompok teman bermainnya. Didikan keluarga juga sama berperan penting dalam kemampuan seorang anak untuk selektif gitu ya dalam memilih teman, dalam berteman. Nah, kemudian yang keenam yaitu ada kebudayaan. Tradisi atau kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap kepribadian setiap anggotanya.
baik itu menyangkut cara berpikir, bersikap, berperilaku. Pengaruh tersebut juga dapat terlihat dari adanya perbedaan antara masyarakat modern dengan masyarakat primitif. Kemudian yang terakhir nih, yang ketujuh, ada kondisi fisik. Kesehatan yang baik tidak saja memungkinkan anak ikut serta dalam kegiatan normal kelompok sosialnya, melainkan mempunyai pengaruh gitu ya terhadap kepribadiannya. Anak yang seperti kayak misalnya anak yang mudah kelelahan akan membuat anak itu tuh jadi mudah tersinggung dan mudah berkelahi. Atau dengan anak dengan penyakit malnutrisi itu akan membentuk anak dengan kepribadian iritabilitas atau depresi, rasa malu dan berperilaku sosial lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian ini akan terus terjadi dan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Berkembangnya kepribadian ini akan melewati beberapa tahapan. Yang pertama ada kepribadian bayi. Nah, pada fase ini anak mulai menyadari atau mengenal dirinya sendiri. Dan anak ini akan mulai merasakan rasa ketidakpercayaan atau kepercayaan, ketidaknyamanan atau kenyamanan pada seseorang yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua ada kepribadian balita, yaitu dimulai dari usia 18 bulan hingga 4 tahun. Pada fase ini, anak yang dididik baik oleh orang tuanya akan mulai memahami dan belajar tentang rasa percaya diri atau kemandiriannya. Karena pada usia ini, anak mulai tumbuh rasa keingintahuannya dan berani untuk mengeksplor lingkungan luar. Nah, pada fase ini juga, waktu yang tepat untuk orang tua untuk mendidik kemandirian anaknya. Namun, orang tua juga harus berhati-hati karena anak memiliki ego yang tinggi, sehingga saat ia merasakan ketidaknyamanan, anak itu akan memberontak. Yang selanjutnya ada kepribadian anak prasekolah, yaitu dimulai dari usia 4 tahun hingga 6 tahun. Pada fase ini, anak sedang mulai belajar tentang rasa inisiatif dan rasa bersalahnya. Biasanya pada usia ini, anak memiliki imajinasi dan keterampilan yang tinggi, sehingga peran orang tua sangat penting dalam mengarahkannya, agar imajinasi dan kreatifnya akan bermanfaat atau berpengaruh baik untuk perkembangan kepribadiannya. Nah, yang terakhir ada tahapan kepribadian anak usia sekolah. Pada fase ini, anak sudah semakin besar dan banyak yang ia pelajari dari lingkungannya dengan cara berekspresi, bersikap, berpikir, hingga menyesuaikan dirinya. Anak juga mulai belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebayanya. Peran orang tua juga sangat penting pada fase ini. Kepribadian fase ini menjadi prediksi untuk kepribadiannya saat usia dewasa nanti. Kepribadian seorang anak akan terus berkembang hingga dewasa nanti karena anak terus belajar dari pengalaman. Halo semuanya, aku Rafananda dari kelas 1A dengan NIM 220047. Nah, oke, sekarang kita lanjutin pembahasannya tentang tugas-tugas ya. Tugas-tugas perkembangan kepribadian anak sekolah dasar. Nah, tugas perkembangan ini merupakan tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Nah, tentunya kita tadi sudah dibahas kan, fasenya itu ada 4. Nah, tentunya tugas-tugasnya juga ada 4 nih. Oke, kita bahas satu-satu. Fase yang pertama ini ada masa bayi ya. Di sini tuh kita belajar tentang kepercayaan atau ketidakpercayaan, kasih sayang, menyadari dan mengenali diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya jadi kan waktu bayi itu peran orang tua sangat penting gitu ya dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Nah, sebetulnya meski bayi belum bisa bicara pun bayi merasakan gitu bagaimana rasanya diberi kasih sayang. Sebetulnya kita sedari bayi juga sudah merasakan gitu, jadi feelingnya gitu, ada feelingnya, jadi terasa, fokusnya ke situ ya. Fase yang kedua itu ada masa balita nih. Tugasnya belajar tentang rasa percaya diri dan kemandirian. Nah, faktor orang tua pun di sini sangat penting sekali gitu ya. Faktor dari lingkungan keluarga pun berpengaruh gitu. Bagaimana kita diperlakukan, bagaimana kita meresponnya. Nah, ada juga kan balita yang tiba-tiba diomongin sama keluarganya, ih
kamu kok begini, kok kamu gitu. Itu juga pasti bakal berpengaruh ke depannya gitu. Yang ketiga itu masa anak prasekolah. Di sini tugasnya kita belajar tentang rasa inisiatif dan rasa bersalah. Nah, kita kan bisa dibilang udah masuk ke TK gitu ya, atau PAUD 4 tahunan tuh. Bagaimana cara guru itu mengajar, bagaimana cara guru memberi contoh. Nah, tentunya kan pemikiran anak usia itu sampai SD pun masih konkret gitu ya. Guru itu digugu dan ditiru gitu. Contoh dari rasa bersalah sendiri apabila anak ini melakukan kesalahan. Kenapa kamu melakukan ini gitu? Jadi kan ditanya dulu alasannya apa gitu. Kalau misalkan dia salah, kita kasih tahu dia salah gitu. Jangan menutupi. Kita kasih tahu anak itu salah karena kenapa, alasannya apa, dan solusinya bagaimana. Dan yang terakhir ini ada masa anak usia sekolah. Bahasanya itu adalah belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebayanya, belajar kedisiplinan dan berinisiatif. Nah, dari kecil sudah diajarkan gitu ya, kayak mandiri itu seperti apa, terus hal-hal yang baik itu seperti apa, hal buruk itu seperti apa. Nah, di masa anak usia sekolah tuh anak-anak masih tetap bereksplorasi dan tentunya mengoptimalkan hal-hal yang sudah mereka pelajari di fase-fase sebelumnya. Cara apa sih yang bisa mengoptimalkan perkembangan kepribadian anak sekolah dasar? Nah, salah satunya ini adalah dengan cara terapi kelompok terapeutik. Terapi ini merupakan salah satu jenis terapi kelompok yang memberi kesempatan kepada anggotanya untuk saling berbagi pengalaman, saling membantu untuk menemukan cara menyelesaikan masalah dan meningkatkan kemampuannya. Metodenya itu adalah kuasi eksperimental design dengan pendekatan pretest, posttest, control group, dengan menggunakan teknik simple random sampling dengan kriteria INCLUS. Sampel yang digunakan itu contohnya anak usia 6-9 tahun dengan jumlah sampel penelitian 36 orang. Alat pengumpul data menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Kegiatan di sekolah tidak sedikit yang membuat anak peserta didik tuh capek gitu ya, kelelahan. Nah, banyak sekali hal-hal yang terjadi, mulai dari kelelahan tadi ataupun emosi-emosi yang lainnya, mulai dari senang, sedih, amarah. Bisa saja anak ini mengalami stres baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Nah, anak kan belum mampu itu ya secara tepat menyelesaikan suatu konflik dan mengontrol emosi, sehingga anak lebih rentan untuk berperilaku agresif dan emosional yang dapat menghambat perkembangan anak. Upaya pelayanan kesehatan jiwa yang selain diberikan dengan basis rumah sakit, tetapi juga harus dengan basis komunitas yang dilakukan untuk pendekatan kesehatan jiwa melalui stimulasi positif pada perkembangan anak usia sekolah untuk mempersiapkan memasuki usia remaja. Nah, makanya ada terapi kelompok terapeutik ini yang bisa dibilang kita berkolaborasi dengan perawat-perawat gitu ya, dengan yang ahlinya. Tapi kelompok terapeutik ini diberikan sebanyak 7 sesi dengan 12 kali pertemuan, yang mana setiap pertemuannya 60-90 menit yang dilakukan 1 minggu 3 kali. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Ada 2 pendapat yang mana satu kelompok itu terdiri dari 7-10 anggota menurut Stuart pada tahun 2013, dan sedangkan menurut Townsend tahun 2014 satu kelompoknya itu terdiri dari 4-12 anggota. Nah, jadi intinya kita bisa simpulkan bahwa terlalu banyak anggotanya akan berakibat tidak akan efektif, atau tidak semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan pengalaman dan perasaannya. Apabila kelompok ini terlalu kecil, maka tidak maksimal variasi interaksi dan informasi. Yang menjadi fokus utama itu adalah motorik kasar dan halus, aspek motorik anak. Nah, aspek ini berperan dalam peningkatan aspek kognitif dan afektif. Dengan melatih keterampilan gerak, tubuh akan menjadi sehat, anak menjadi aktif, dan pola pikir berkembang. Terapi ini bertujuan untuk mengembangkan empati dan kerjasama di antara sesama kelompok, yaitu saling memberikan penguatan untuk membentuk perilaku yang adaptif, sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan normal. Yang diberikan ini adalah melakukan stimulasi perkembangan aspek motorik kasar dan halus, antara lain menulis dengan tulisan tegak bersambung, menggunting dan menempel kertas, menggambar dengan gambar geometris dan dekoratif, melempar dan menangkap bola,
baris berbaris sederhana, mempertahankan keseimbangan tubuh, berlari, dan lompat tali. Nah, banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan dalam terapi ini. Selain dilatih, anak pun diberikan pujian pada setiap keberhasilan yang dilakukannya. Memotivasi anak bila belum berhasil melakukan kegiatan yang dilatih. Nah, berdasarkan hasil observasi, peneliti selama memimpin pelaksanaan terapi kelompok ini, peningkatan inisiatif anak berkaitan erat dengan pemberian pujian yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menstimulasi motivasi anak. Nah, beberapa anak pada awalnya ini diam, menolak melakukan kegiatan karena masih takut, malu, dan berkelahi. Akhirnya mau melakukan kegiatan karena ingin mendapat pujian, gitu. Pemberian stimulasi di lingkungan sekolah itu sangat penting dalam hal mengoptimalkan perkembangan anak selama di sekolah. Jadi itu cara yang lebih efektif. Yang dihabiskan anak tuh lebih banyak dilakukan di sekolah, hampir 1/3-nya waktu anak dalam sehari gitu. Makanya pemberian stimulasi yang baik adalah pemberian stimulasi yang disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Terapi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fase orientasi dan identifikasi, di mana fase ini adalah kontrak awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data antara anak siswa ini dengan perawatnya. Ada fase eksploitasi, nah di mana terjadinya pretest dan post-test. Kembali diidentifikasi ulang supaya perkembangan ini sesuai, supaya stimulasi yang diberikan akan sesuai dengan anak tersebut. Dan di situ terjadi hal intinya gitu, bagaimana kegiatan yang diterapkan kepada anak ini. Contohnya yang tadi seperti baris berbaris, belajar lompat tali, maupun menulis tegak bersambung. Dan yang ketiga ini ada fase resolusi, yaitu dari hubungan interpersonal perawat dengan anak siswa ini. Perawat mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan latihan yang diajarkan oleh perawat. Jadi hasilnya akan seperti apa akan dicatat, dan adakah perubahan yang signifikan ataupun tidak. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik. Kami pun memohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.